Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jad Ali Habsyi, NRP 3111191020 dari kelas 2 Mekatronika A. Saat ini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan mengenai tugas besar dari workshop metode numerik. Judul saya kali ini adalah model pemilihan tipe baterai kendaraan listrik dengan penyelesaian persamaan nonlinear. Jadi saya akan masuk next ke daftar isi. Hal-hal yang akan saya bahas adalah permasalahan, lalu metode, hasil dari analisa, kesimpulan, dan referensi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan. Jadi dalam ilmu teknik atau engineering, penggunaan model matematika dan simulasi dengan software adalah dasar dalam memprediksi output pada suatu kasus. Jadi kita bisa tahu dan memprediksi apa yang harus dilakukan saat output yang kita dapat dari suatu permodelan atau suatu simulasi. Lalu, hal ini sangat membantu dalam perencanaan suatu sistem. Salah satunya adalah electric vehicle atau saya singkat sebagai EV dan juga baterainya. Karena dengan ini akan membantu sang engineer dalam memilih baterai yang cocok atau baterai yang mumpuni untuk kendaraannya, electric vehicle yang dia rancang. Dalam kasus kali ini akan dicari tipe baterai dan jumlah sel yang cocok digunakan untuk EV, prediksi performa electric vehicle dengan baterainya, dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing tipe baterai. Nah, metode yang saya gunakan saat ini adalah penyelesaian persamaan non-linear untuk mendapatkan model matematika dari tegangan atau simbolnya E di sini baterai dari lead acid dan baterai nikel kadmium. Setelah itu kedua model matematika akan dimasukkan ke software Skylab untuk didapatkan plot perbandingan antara sumbu X di mana itu adalah DOD yang akan saya jelaskan setelah ini dan juga sumbu Y-nya adalah tegangan atau simbolkan E. Nah, berikut adalah permulaannya, yaitu dimulai dari model elektrikal sederhana dari suatu baterai. Ini adalah model umum ya. Jadi terdapat E, yaitu tegangan sumber, lalu tegangan hambatan dalam ya. Hambatan dalam yaitu RI dan tegangan jatuh voltage drop yaitu U. Dan rumusnya di sini ini cukup rumus dasar ya. U sama dengan E dikurangi I kali R. Kalau kita lihat dari gambar bisa dilihat bahwa ini adalah open circuit. Kalau open circuit berarti tegangan arusnya adalah 0. Jadi U sama dengan E ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai istilah SOC dan DOD di mana ini sangat penting dalam dunia baterai gitu ya. Jadi pertama adalah SOC atau stage of charge. Di sini adalah persentase dari kapasitas baterai saat ini yang sedang available gitu ya. Dan juga ada DOD gitu ya. DOD adalah kebalikan dari SOC yaitu kapasitas yang telah terdischarge yang sudah habis dari suatu baterai dilihat dari totalnya. Jadi bisa dibilang bahwa DOD ini adalah inverse dari SOC, kebalikannya. Kalau kita lihat dari rumusnya, SOC sama dengan SOC mula-mula atau SOC sebelumnya dikurangi 1 per Q. Q ini adalah kolom ya. Lalu diintegralkan dengan eta T, eta waktu, dan juga I waktu, T. Nah itu untuk DOD ya cukup sederhana yaitu DOD sama dengan 1 kurangi SOC. Oke, next. Saya akan masuk ke model matematika dari lead acid. Untuk model matematika lead acid ini merupakan persamaan linear ya, jadi tidak perlu perhitungan yang cukup rumit. Lalu perlu diketahui bahwa tegangan lead acid cell itu konstan sesuai dengan risetnya yaitu 2,15 di antara 2,15 dan 2. Dengan modelnya itu E, tegangannya sama dengan N. N di sini adalah jumlah sel dikalikan dengan 2,5 dikurangi DOD dikali 2,15 dikurangi 2 ya. DOD adalah depth of discharge dan E adalah tegangan tadi ya. Nah, kita langsung next ke model baterai dari nikel kadmium. Nikel kadmium di sini rumusnya karena non-linear. Jadi persamaan non-linear jadi cukup panjang gitu ya hasilnya dari rumus model matematikanya. Jadi perlu dimulai dari DOD yang pangkat 7 sampai DOD pangkat 1 gitu ya.
Untuk keterangannya juga sama, N jumlah sel, DOD, dan juga X. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung mulai masuk ke pensimulasian di software Skylab. Jadi mula-mula saya memanggil membuat suatu function di mana nanti akan dipanggil gitu ya. Terdapat inputnya di dalam function ini yaitu NC jumlah sel, lalu DOD depth of discharge tadi, dan juga tipe baterai. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan dua model atau tipe baterai untuk mempersingkat waktu, yaitu baterai lead acid ya, seperti yang saya jelaskan ya, lead acid, dan juga baterai nikel kadmium, karena kedua baterai ini cukup populer gitu ya. Nah, dari itu saya akan menggunakan software Skylab dan Skynotes untuk membuat function tersebut. Saya akan membuka softwarenya. Nah, berikut adalah functionnya ya. Saya lihat function di sini saya beri nama E battery gitu ya, dengan memanggil DOD nanti diisi, NC-nya juga, dan juga tipe baterainya gitu ya. Nah, ini pertama if lead acid dengan rumusnya yang tadi ya. Lalu else if nikel kadmium dengan rumusnya yang cukup panjang tadi. Tuh. Oke, setelah itu end fungsinya selesai, saya save untuk kemudian nanti dipanggil. Kembali lagi ke PPT. Nah, selanjutnya adalah kode dari baterai lead acid. Berikut adalah kode yang lead acid. Dan juga next berikut adalah nikel kadmium. Hampir sama, cuman pemanggilan aja yang membedakan adalah kata-kata yang digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memplay, execute dari file tersebut. Jadi kalau setelah terexecute ya di lokasi tersebut untuk fungsinya, selanjutnya kita execute untuk yang baterai lead acid. Berikut hasilnya. Lalu yang kedua untuk yang baterai nikel kadmium. Nah, berikut hasilnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisa. Jadi berikut yang kiri adalah lead acid ya, yang kanan adalah nikel kadmium. Bisa dilihat bahwa untuk grafik untuk plot dari lead acid cukup konstan, tetapi kekurangannya di sini karena konstan jadi cukup cepat habisnya dari sisi depth of discharge. Jadi depth of discharge bisa katakan kapasitas baterainya lah. Semakin tinggi maka semakin uh, kosong gitu ya, semakin berkurang kapasitas dari baterainya. Nah, tetapi bisa dilihat untuk yang sebelah kiri untuk sembunyinya dari sisi voltase dari 100% sampai dari 0% sampai 100% cukup stabil di angka 12 volt. Dan sisinya dari awal hingga akhir cuma 0,9 volt. Lalu jika kita lihat dari nikel kadmium depth of discharge-nya cukup landai. Untuk plotnya cukup landai pada persen 10 dan juga 80% cukup landai. Tetapi pada saat akhir-akhir 20% akhir ya, dropnya cukup tajam. Lalu jika kita lihat dari sumbu Y-nya, untuk voltasenya bisa dikatakan cukup jauh, jatuhnya cukup jauh dari 8,2 volt menjadi 6,4 volt. Gitu. Kita kembali lagi ke PPT. Berikut tadi hasil dari dan analisanya. Kita bisa masuk ke kesimpulan. Jadi, dilihat dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa baterai lead acid memiliki voltage drop yang cukup konstan dan oleh karena itu memakan waktu yang cukup cepat untuk menghabiskan baterainya. Namun, memiliki tegangan yang cukup stabil. Ya, meskipun kapasitasnya terus discharge tuh sampai 100%, tapi voltasenya cukup stabil. Sehingga baterai ini cocok untuk digunakan untuk electric vehicle yang penggunaannya pada jarak yang relatif dekat dan singkat. Selain itu juga melihat dari terjangkaunya harga dan mudah didapatkan, saya melihat dari riset ya, di internet. Jadi untuk kapasitas untuk jarak yang dekat, misal menghubungkan antara pens dengan ITS atau
antar kota gitu ya, kendaraan umum antar bis listrik antar kota misalnya itu kan cukup relatif dekat. Jadi mungkin baterai asid lebih cocok. Lalu kesimpulan yang kedua, baterai nikel kadmium memiliki voltage drop yang cukup landai sehingga lebih stabil dari kapasitas baterai sehingga tidak cepat habis gitu ya. Karena jarak antara em, 20% hingga ke 80% cukup lama gitu untuk habis gitu ya. Tetapi dalam hal kestabilan tegangan ini kekurangannya voltage drop-nya cukup tinggi terutama saat kapasitas sudah sedikit. Jadi saat kapasitas sudah mulai mau habis 20% terakhir jatuh voltage drop-nya jatuhnya cukup tajam gitu ya. Sehingga ya mungkin untuk kendaraan yang sensitif terhadap perubahan voltase itu mungkin tidak cocok. Tetapi kendaraan yang cocok untuk electric vehicle yang penggunaannya pada jarak yang relatif jauh. Sehingga orang yang mungkin kendaraan pribadi yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, antar kota gitu ya, mungkin supaya lebih aman gitu ya, lebih nyaman juga mungkin menggunakan baterai nikel kadmium. Karena kapasitasnya cukup lama, habisnya cukup lama. Baik, berikut adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk akhirnya ini adalah referensi yang saya gunakan dalam project kali ini. Sebagai akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.